Innal hamdalillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'du. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita hadiri kajian kitab Al-Kabair. Hari ini kita masuk Al-Kabiratu As-Sadisatu, dosa besar nomor urut 6. Iftaru yaumin min Ramadana bila udrin, berbuka satu hari saja pada bulan Ramadan tanpa ada alasan syar'i. Baik, berkenaan dengan berbuka ketika menunaikan saum tanpa ada alasan syar'i, maka sebagai mukadimah saya sampaikan 13 tahun di kota Mekah Rasulullah belum menunaikan saum Ramadan. Demikian juga tahun pertama di kota Madinah. Begitu tahun kedua baru turun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Berarti 14 tahun perjalanan dakwah Rasulullah tidak ada saum Ramadan. Pertanyaannya, saum apa yang ditunaikan oleh kaum muslimin? Maka kana yasumu Asyura yaumun tustaru fihil Ka'bah. Saumnya Rasulullah dan para sahabat adalah saum Asyura, tanggal 10 Muharram, hari bertepatan dengan kain Ka'bah biasa diganti oleh masyarakat jahiliyah. Jadi dulu setahun sekali kain Ka'bah diganti, dan pergantian itu setiap tanggal 10 Muharram. Nah, saat mereka membuka kain Ka'bah diganti dengan yang baru, saat itulah Rasulullah dan para sahabat menunaikan saum. Berarti saum setahun hanya sekali. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita bahas tafsir singkat Al-Baqarah 183 184. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan, alaikumusiyam, atas kalian perintah siam, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana siam itu sudah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ayat ini diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Jadi sebelum ada perintah, Allah panggil dulu orang yang diperintah, hai orang yang beriman. Sebagaimana kalau Bapak meminta kepada Allah berdoa, Allah juga menuntut agar Allah dipanggil terlebih dahulu. Maka walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya banyak nama yang indah, nama-nama yang bagus, maka sebut-sebut terlebih dahulu nama-nama Allah itu sebelum kalian berdoa. Maka ada ya Rabbi atau Allahumma dan lain sebagainya. Allah disebut dulu. Nah, ketika Allah nyuruh kita, Allah juga menyebut dengan memberi panggilan dengan hai orang-orang yang beriman. Dari sekian ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Qur'an, kalau kita kumpulkan hanya ada satu ya ayyuhalladzina amanu ditempatkan di tengah-tengah. Kan biasanya ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Nah,
ada satu ayat ya ayyuhalladzina amanu ditempatkan di tengah-tengah. Apa itu? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hanya ada satu saja, ya ayyuhalladzina amanu ditempatkan di tengah ayat. Baik. Kemudian kutiba alaikumusiyam. Kenapa Allah tidak menggunakan kata saum? Kutiba alaikumus saum. Tapi Allah lebih memilih kata siam daripada saum. Padahal kalau kita buka kamus bahasa Arab, cari kata saum dan siam, terjemahan aslinya sama-sama menahan. Saum artinya menahan, siam juga menahan. Jawabannya, saum itu aktivitas menahan apa saja. Menahan ngantuk, menahan lapar, menahan marah, menahan dari rasa dingin, menahan diri untuk tidak membalas perlakuan jelek dari orang lain. Itu saum. Tapi kalau siam ini hanya khusus aktivitas menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan dari adzan subuh sampai adzan maghrib. Coba kita lihat. Saum itu maknanya lebih luas. Misalnya Maryam diberi pesan oleh Allah, fakuli washrobi wa qarri aina. Makanlah, minumlah, berbahagialah wahai Maryam. Tidak usah panik, tidak usah takut. Engkau memang melahirkan tanpa suami. Makan, minum, berbahagialah, santai, tenang. Kemudian apa? Fa imma tariyanna minal basyari ahadan fakuli inni nadartu lirrahmani sauma. Nanti kalau ada orang Yahudi datang memprovokasi, katakan saja, aku bernadar kepada Allah untuk menunaikan saum. Apa saumnya? Falan ukallimal yauma insiya, sekali-kali aku tidak akan ngomong. Jadi menahan diri untuk tidak ngomong itu disebut dengan kata saum. Padahal Maryam makan dan minum, tapi tunaikan saum. Saumnya apa? Tidak akan ngomong kepada siapapun hari ini. Dan betul, ketika orang-orang Yahudi datang memprovokasi, makana abuki imra'asau wa makanat ummuki bagia, bapakmu bukan penjahat, ibumu bukan pelacur. Kok bisa kamu punya anak tanpa suami? Kan Maryam tidak ngomong. Fa asyarat ilaihi, tangannya memberi isyarat. Tanya saja kepada si bayi yang baru lahir tanpa ngomong. Akhirnya Nabi Isa pun mengatakan, inni Abdullah ataniyal kitab. Perkenalkan, aku adalah hamba Allah, di perut ibu kitab Injil sudah Allah berikan kepada aku. Baik. Jadi kata siam itu jauh lebih tepat daripada kata saum, karena saum sifatnya umum. Kalau siam sifatnya sudah khusus, yang sering kita sebut dengan kata puasa. Baik, kita lanjutkan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana siam itu sudah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Dikomentari para ulama, ini kalimat bagian dari tasliyah, hiburan dari Allah kepada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya begini. Dulu di pesantren saya pernah tidak mengerjakan PR. Namanya juga lupa, akhirnya Ustadz memberikan hukuman push up 100 kali di halaman jam 1 siang.
otomatis saya stres. Push up 100 kali di halaman, jam 1 siang pasti seluruh santri akan nonton. Berat saya menanti jam 1 siang. Ternyata yang tidak ngerjakan PR satu kelas, rasanya gimana? Plong. Berarti yang push up tidak cuma saya, itu tasliyah namanya, hiburan. Nah, sama dengan bapak lapar dan haus, dihibur. Yang lapar dan haus tidak hanya kalian, umat-umat sebelum kalian juga sudah lapar dan haus, itu hiburan. Baik. Nah, sekarang kita buka tafsir. Siamnya orang terdahulu apa? Yang paling jelas tentu kana ahabbus siyam ilallahi siyamu Daud. Siam yang paling dicintai oleh Allah adalah siam Nabi Daud. Sehari saum, sehari makan. Sehari saum, sehari makan. Itu contoh. Kalau kita buka tafsir lagi, ternyata Nabi Nuh selalu melaksanakan saum 3 hari dalam 1 bulan. Beda dengan kita, saumnya dikumpulkan, difokuskan di 1 bulan selama 30 hari. Tapi kalau umat Nabi Nuh dicicil sebulan 3 hari. Kira-kira ibu-ibu pilih mana, Bu? Dikumpulkan sebulan atau dicicil sebulan 3 kali? Kelihatan dicicil. Idul Fitrinya berarti 12 kali, THR-nya 12 kali. Itu kan cakep. Baik, itu contoh saum orang-orang terdahulu. Nah, kemudian kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, saum itu, siam itu tidak menguntungkan Allah, tapi menguntungkan kalian karena kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Padahal takwa itu kedudukan paling tinggi. Coba bapak-bapak kalau di pelajaran P4 kan ada kalimat apa? Bineka Tunggal Ika. Tafsirnya apa? Berbeda-beda tapi tetap satu juga. Betul, Islam mengakui keberagaman, tapi tetap harus ada kalimat di ujung, orang bertakwa jauh lebih tinggi. Mana dalilnya? Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Wahai manusia, kami ciptakan kalian dari laki dan perempuan. Laki-laki itu Adam, perempuan adalah Hawa. Dari Adam dan Hawa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Untuk saling ngejek? Oh tidak. Berbeda-beda suku dan bangsa, li ta'arafu, supaya kalian saling kenal. Contoh misalnya, kalau Bapak pergi ke Jawa Barat bertamu, maka Bapak akan mendapatkan teh tawar. Jangan menganggap orang Sunda itu pelit, karena memang budayanya teh tawar. Tapi kalau orang Sunda datang ke Masaran pasti akan mendapatkan ginastel. Lah itu namanya li ta'arafu, untuk saling mengenal. Oh ternyata budaya mereka seperti itu, budaya kita seperti ini. Jadi berbeda suku dan bangsa bukan untuk saling mengejek. Tapi kalimat berikutnya, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah adalah siapa yang paling bertakwa. Nah, jadi saum atau siam itu tujuannya bukan untuk Allah tapi menguntungkan kita. Maka Aisyah membanggakan dirinya karena dia dinikah oleh Rasulullah pada bulan Syawal, sehingga sebaik-baik bulan untuk menikah itu di bulan Syawal. Kenapa? Si pengantin selama bulan Ramadan ditempa dengan saum, tarwih, menahan diri, sabar, banyak bersedekah. Begitu Ramadan selesai, gelarnya takwa. Akhirnya apa? Orang yang bertakwa kemudian menjadi pengantin. Itu kan bagus, silahkan bagi bapak-bapak yang mau menikah.
menikahkan, bukan menikah, menikahkan anaknya bagus di bulan Syawal karena pengantin sedang anget-angetnya derajatnya takwa. Akhirnya ayat berikutnya diberi hiburan lagi, ayyamam ma'dudat, hanya hari-hari yang tertentu. Maksudnya apa? 1 bulan, tidak 12 bulan. Nah, baru kemudian ayat menerangkan 2 kelompok yang diperbolehkan berbuka. Kelompok pertama, silahkan berbuka, tapi diganti dengan hari yang lain. Siapa? Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Siapa yang sakit atau sedang dalam keadaan safar, batalkan saum, ganti pada hari yang lain. Jadi kelompok pertama silahkan dibatalkan tapi diganti dengan hari yang lain. Kelompok kedua, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, yang betul-betul sudah tidak kuat saum. Siapa? Yang sepuh. Siapa? Orang yang sakit yang sudah tidak ada harapan untuk sembuh. Siapa lagi? Kalau di kitab fikih sunnah Syekh Said Sabiq menyebut sahibu a'malis syaqah, para pekerja berat, kuli bangunan, kuli panggul. Boleh batalkan, tidak usah diganti dengan hari yang lain, tapi membayar fidyah. Termasuk kalau Ibnu Abbas mengatakan al-muradi'u wal hubla idza khafata ala auladihima aftarata wa at'amata. Wanita-wanita hamil, wanita-wanita menyusui, kalau dia tetap saum bayinya yang akan rewel, maka silahkan batalkan dan diganti dengan fidyah. Berarti orang yang sepuh, orang yang sakit tidak ada harapan sembuh, para pekerja berat, ibu-ibu hamil dan menyusui. Ini 4 kelompok. Baik, di luar ini jangan coba-coba mengambil opsi untuk berbuka. Dia tidak sakit, dia tidak safar, dia tidak sepuh, bukan pekerja berat, pekerja kantoran, selalu berada di ruang ber-AC, dia juga tidak hamil, tidak menyusui, kok berani-beraninya berbuka. Maka inilah yang dibahas pada kitab ini. Baik, kemudian ada pertanyaan, kalau saya bersafar, situasinya menyenangkan karena saya naik kereta Argo Bromo, duduk manis tanpa membaca bismika Allahumma ahya wa amut, tiba-tiba tertidur 6 jam kemudian baru bangun, berarti kan badannya fresh. Bagaimana kalau saya mengambil opsi tetap saum, padahal kan boleh, dipersilahkan untuk berbuka? Maka wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang safar, yang sakit, kalau memang kuat tetap saum, menunaikan saum itu jauh lebih baik. Inilah masalah pertama berkenaan dengan tafsir singkat ya ayyuhalladzina amanu. Baru kita bahas membatalkan saum. Membatalkan saum ini ada 3. Satu haram, 2 boleh, 3 bisa wajib. Membatalkan saum itu bisa saja haram kalau tanpa ada alasan. Yang kedua boleh. Contohnya, Rasulullah pulang sholat subuh,
Dalam bayangan sudah dicepai sarapan. Ternyata Aisyah menyampaikan, tidak ada sarapan pagi ini ya Rasulullah. Idzan ana shaimun, ya sudah saya saum. Besoknya karena ingat yang kemarin, Rasulullah sebelum subuh sudah menetapkan untuk saum. Begitu pulang sholat subuh disambut Aisyah, u'tilana hais, ya Rasulullah ada kiriman dari tetangga hais. Hais itu minyak samin, kurma dan gandum. Nggak tahu itu makanan apa. Kalau di hadis disebut dengan hais. Kata beliau, arinihi, tolong tunjukkan kepadaku. Begitu dibuka maka Rasulullah muncul selera, faqad asbahtu shaiman, sebenarnya subuh tadi saya sudah niat saum. Fa'akala, beliau langsung berbuka makan. Berarti niat saum sebelum subuh, ba'da subuh sudah berbuka. Itu kan keren. Jadi untuk saum sunnah kita diperkenankan untuk membatalkan dengan tanpa ada alasan. Pokoknya lagi pengen berbuka, ya sudah selesai. Beliau suka dengan hais, akhirnya beliau langsung berbuka. Seperti dulu di Bekasi ada ibu-ibu yang ingin hidup di masa tua di kampung halaman, akhirnya bikin rumah. Begitu rumah jadi, satu bus anggota majelis taklim diajak. Satu-satunya pengajar di situ yang diajak hanya saya, karena lokasinya di Tasik. Otomatis saya bahagia sekaligus sekalian mudik. Alhamdulillah bus melaju. Ternyata akhirnya setelah keluar tol dari Bandung, Nagreg, ternyata bus belok ke Asep Strawberry, warung makan. Hari itu hari Kamis. Nah, semua yang saum akhirnya berbuka dengan bahagia, meskipun hanya ada satu yang tidak mau berbuka. Bagi saya ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekedar ada kiriman pagi-pagi beliau langsung memutuskan untuk berbuka. Meskipun ibu-ibu mungkin ada cerewet, kok Rasulullah tidak sabaran, kan bisa dimakan di sore hari, diangetin. Ya saya jawab, bakwan pagi-pagi masih manget-manget, dimakan enak. Kalau diangetin nanti sore sudah taste-nya sudah berbeda. Jadi kenapa Rasulullah sengaja membatalkan saum sunnah? Untuk menunjukkan kepada umatnya bahwa saum sunnah itu bebas, mau terus atau dibatalkan. Nah, kemudian kelompok ketiga, membatalkan saum ada yang hukumnya wajib, harus dibatalkan. Apa itu? Saum-saum yang tidak syar'i. Misalnya, la takhussu yaumal jumu'ati bisiyamin wala qiyamin. Jangan mengkhususkan, menspesialkan hari Jumat dengan menunaikan sholat tahajud dan menunaikan saum. Jadi bapak tidak pernah sholat tahajud hari Senin, Selasa, Rabu, tapi kalau setiap Jumat pasti sholat tahajud, nah itu gak boleh. Tidak pernah Senin dan Kamis, tapi bapak selalu menyempatkan diri setiap Jumat menunaikan saum. Ini saum yang haram. Bagi yang sudah saum wajib untuk berbuka. Kemudian saum dahar. Seorang sahabat Abu Mujibah Al-Bakhili bertanya kepada Rasulullah yang sudah beberapa tahun tidak ketemu, "Ya Rasulullah, masih kenal saya?" Beliau bersabda, "Mali araka nakhilan." Kenapa sekarang aku lihat badanmu kurus? Biasanya kan kita kalau ketemu teman lama, loh, perasaan dulu kurus, sekarang malah gemuk. Nah, kalau Abu Mujibah Al-Bakhili, kenapa kamu sekarang kurus?
Abu Mujimah menjawab, "Ya Rasulullah, ma akaltun nahara mundu faraktuka wa ma akaltuhu illa fil lail." Semenjak beberapa tahun yang lalu aku berpisah dengan engkau, semenjak itu aku tidak pernah punya jadwal makan di siang hari. Makanku selalu di malam hari. Berarti dia saum dahar, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, tiap hari saum. Apa jawaban Rasulullah? Man amaraka an tu'adziba nafsaka, siapa yang menyuruh untuk menyiksa tubuhmu? Berarti saum tiap hari hukumnya haram, harus dibatalkan. Kemudian termasuk saum wisol. Saum wisol, adzan maghrib harusnya berbuka, tapi dia tidak berbuka. Begitu waktu sahur dia tetap saum. Sampai besok adzan lagi berkumandang, dia tetap saum. Dan itu pernah dipraktekkan oleh para sahabat dengan dasar, ya Rasulullah innaka tuwasilu, karena engkau menunaikan wisal juga. Oh beda, aku diperbolehkan, kalian dilarang. Jadi saum wisal itu hanya khusus bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saum dalam kondisi lapar yang luar biasa. Inilah yang terjadi saat Rasulullah memberangkatkan pasukan untuk menyerang kota Mekah. Tiba di desa namanya Qura'ul Ghamim. Beliau istirahat. Ketika istirahat cukup, pasukan diminta untuk berdiri. Ternyata tidak ada satupun yang mampu berdiri kecuali Rasulullah dan Abdullah bin Rawahah. Akhirnya Rasulullah memerintahkan untuk segera berbuka. Ternyata tidak ada yang mau berbuka. Beliau pun mengambil air dan beliau minum di hadapan para sahabat. Baru satu persatu membatalkan. Ternyata masih tersisa beberapa sahabat yang tidak mau berbuka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada mereka, tilkal usat, mereka orang-orang yang sedang berbuat maksiat. Jadi tidak mau membatalkan saum dianggap berbuat maksiat. Laisa minal bir as-saumu inda safar, tidak dinilai ibadah memaksakan diri untuk tetap saum padahal badannya sudah lemah. Jadi kalau bapak sudah lemah, kelihatannya mau dehidrasi, itu tidak boleh memaksakan diri untuk tetap saum. Berarti membatalkan hukumnya wajib. Pertanyaannya, kenapa sebagian sahabat tidak mau membatalkan? Karena saat itu ba'da asar. Coba, ba'da asar ke maghrib itu kan tinggal sekilan. Nah, alasan tinggal sekilan itulah yang menyebabkan ada di antara mereka yang tidak mau berbuka. Padahal kepentingan perang menaklukkan kota Mekah jauh lebih besar manfaatnya, lebih penting daripada sekedar melanjutkan saum. Baik, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, kemudian kita bacakan satu hadis berkenaan dengan orang yang berbuka tanpa alasan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man aftara yauman min ramadhana bila udrim lam yaqdihi siyamad dahri wa in shamahu. Siapa saja sehari saja membatalkan saum di bulan Ramadan tanpa alasan, bukan karena sakit, bukan karena safar, bukan karena menyusui, bukan karena berstatus sebagai pekerja berat, bukan sebagai orang yang sudah sepuh atau sakit yang tidak mungkin sembuh. Tidak ada alasan-alasan itu, kok dia berbuka. Seandainya dia mengkodoknya, meskipun sepanjang hidupnya tidak bisa menyaingi pahala satu hari di bulan Ramadan. Sementara hadis yang lain di bawahnya, hadisnya
didoifkan banyak para ulama. Faman taraka wahidatan minhunna fahuwa kafir. Status kafir kepada orang yang berbuka tanpa ada alasan, tapi hadis ini didoifkan oleh banyak ulama. Baik. Sebagai penutup sebelum tanya jawab, ada beberapa permasalahan berkenaan dengan saum. Yang pertama, ini sering ditanyakan, saya sedang makan, tiba-tiba adzan subuh. Mungkin karena jamnya mati. Seperti ini jam saya ternyata mati, dikira masih jam 3, padahal sudah jam 4 lebih 17 menit. Dia asik makan, tiba-tiba adzan berkumandang. Di Sunan An-Nasa'i, di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sami'an nida wal ina'u fi yadihi fala yad'uhu hatta yaqdi hajatahu. Siapa yang mendengar adzan sementara piring masih ada di tangannya, jangan diletakkan sampai dia menghabiskan apa yang ada di piring itu. Tapi tolong nanti ba'da subuh segera beli batu jam. Itu aja. Jadi itu hanya insiden sesekali, jangan terjadi tiap hari. Baik. Kemudian ada sebagian orang ketika menunaikan saum saat wudu tidak mau berkumur-kumur. Nah, itu juga salah. Ini keliru. Balik fil istinsyak illa an yakuna shaiman. Seriuslah saat berkumur dan menghirup air ke hidung kecuali ketika sedang saum. Berarti tetap berkumur, tetap menghirup air ke hidung. Kemudian masalah ketiga, adzan berkumandang belum mandi junub. Maka Ummu Salamah memberikan kesaksian, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudriku al-fajra wa huwa junubun min ahlihi. Rasulullah masuk adzan subuh, ternyata beliau belum sempat mandi karena junub setelah sebelumnya berhubungan badan dengan istrinya. Tsumma yagtasilu wa yasumu, beliau segera mandi, setelah itu tetap menunaikan saum. Baik. Kemudian ya kelihatannya itu saja untuk ibu-ibu yang masak, boleh tidak mencicipi, boleh, tapi hanya di ujung lidah kemudian dikeluarkan lagi. Selesai. Barangkali masih ada yang tersisa dari apa yang saya sampaikan atau pertanyaan di luar pembahasan, saya persilahkan. Satu, ya. Ya. Memuliakan tamu itu ibadah agung. Saking agungnya sampai-sampai Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka muliakan tamunya. Jadi kaitannya dengan iman kepada Allah dan hari akhir, berarti bukan main-main. Maka banyak ulama memberi contoh ketika bapak-bapak sedang baca Quran di rumah dengan target 1 juz, tiba-tiba pintu diketuk padahal baru 2 ayat. Mana yang lebih afdol? Tetap selesai 1 juz, akhirnya tamunya pulang, atau Quran ditutup kemudian menyambut tamu? Maka ibadah yang paling afdal dalam kondisi ini, tutup Al-Quran, sambut itu tamu. Sama dengan saya sedang saum Senin Kemis, ada tamu, kelihatan
wajahnya pucat, lapar, kelihatannya kehausan. Akhirnya kita hidangkan makanan. Apa jadinya kalau hidangan disodorkan kemudian kita mengumumkan silakan Pak dimakan diminum, tapi maaf saya sedang saum? Pasti si tamu bingung. Sudah dicepai tapi yang punya rumah saum, kalau saya makan pasti gak enak. Tapi kalau tidak dimakan itu sudah terlanjur dihidangkan. Maka cara yang terbaik batalkan saum dan tidak usah memberitahu si tamu. Pak, sebenarnya saya saum Senin Kemis karena Bapak bertamunya hari ini, ya akhirnya saya terpaksa membatalkan. Nanti jangan bertamu lagi ya hari Senin, cari hari yang lain. Oh, akhirnya tamu pasti perasaan bersalahnya luar biasa. Maka ini bagi satu di antara 15 yang harus disembunyikan. Kan ada 15 hal yang perlu disembunyikan. Salah satunya apa? Menyembunyikan ibadah demi menjaga perasaan orang lain. Baik, ada lagi yang lain? Ya. Ya. Baik. Berkumur dan menghirup air ke hidung itu disebut dengan istinsyar dan istinsyak. Dalam madhab Hambali hukumnya wajib, tapi dalam madhab Syafi'i hukumnya sunnah. Kenapa wajib? Karena di surat Al-Maidah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati fagsilu wujuhakum. Hai orang-orang yang beriman, bila kalian mau sholat maka basuh wajah kalian. Dalam madhab Hambali, hidung dan mulut itu bagian dari wajah tidak? Kan bagian dari wajah, berarti berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung itu bagian dari fagsilu wujuhakum. Alasan kedua, karena Rasulullah tidak pernah meninggalkan berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung. Tapi Imam Syafi'i menganggap yang di surat Al-Maidah itu yang wajib-wajib, yang di hadis itu yang sunnah. Kira-kira monggo silahkan. Hambali begitu, Syafi'i juga punya pendapat lain. Baik, ada lagi yang lain? Silahkan. Oh ya, harus langsung saja. Silahkan. Ya. Dan kemudian itu terjadi pada saya. Saya punya karyawan, setiap Ramadan itu pasti nggak saum karena nggak kuat gitu. Ya. Nah, ini bagaimana apa ya? Solusinya itu kemudian kita sebagai apa pemilik karyawan itu apa menyediakan makan atau itu yo saum dengan panganan. Saya pernah melihat yang kerja di pabrik batik itu yang begini-begini. Waduh, itu bagi saya Masya Allah, itu pasti energinya yang keluar luar biasa. Kalau saya yang mengalami, kelihatannya jam 9 saya sudah langsung wabika yang doa yang diajarkan Pak Tarman itu, Allahumma laka wabika aftartu itu loh Pak, birahmatika ya arhamar rahimin. Kelihatannya saya akan begitu, berat luar biasa. Termasuk yang di sawah, Masya Allah, mereka dimasukkan ke dalam sahibu a'malis syaqah, para pekerja berat.
Bagi yang punya perusahaan khusus pekerja-pekerja seperti ini, silahkan dicepai makanan dan minum seperti biasanya. Termasuk teman-teman kita yang bekerja di pabrik ini, lantai apa namanya, keramik, itu di ruang produksi yang harus bertemu dengan api yang panas sekali, itu otomatis rasa haus luar biasa. Nah, kelompok-kelompok seperti ini berhak untuk berbuka, nggak masalah. Baik, ada lagi yang lain ya? Mungkin kelewatan tadi saumnya orang yang tidak sholat. Saumnya orang yang tidak sholat. Jadi gini, dengan berbagai jawaban beberapa kali saya sampaikan, tapi intinya salah satu ijma para sahabat adalah kana ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la yarawna minal a'mali tarkuhu kufrun ghaira shalah. Para sahabat sepakat tidak ada satupun ibadah bila ditinggalkan kecuali yang bersangkutan akan terjatuh kepada kekafiran kecuali satu saja. Apa itu? Sholat. Karena kalau meninggalkan saum dia statusnya masih muslim. Meninggalkan zakat dia tetap muslim, tapi jangan coba-coba meninggalkan sholat. Seluruh sahabat sepakat meninggalkan sholat pasti kafir. Baik, silakan adzan terlebih dahulu.
Baik, tersisa 3 pertanyaan. Ya, silakan. Saya dengan membatalkan saum Ramadan tadi, selain yang telah disebutkan tadi seperti pencabulan dan sebagainya, bagaimana kalau membatalkan saum itu ketika malamnya tidak sempat sahur atau karena ketiduran atau dirangkai dengan bukan yang juga tidak terlalu banyak, akhirnya saumnya itu dia terlalu berat dan merasa katakanlah tidak kuat katakanlah ya mau pengennya tuh Iya. juga cuma satu. Yang kedua, ini di luar pembahasan, mohon untuk ditekankan kembali tentang kurban atas nama almarhum atau almarhumah yang sebulan-bulan, karena kan di sini sering atau bahkan apa itu masih dilakukan untuk kurban atas nama almarhum atau almarhumah. Pertanyaan pertama tadi. Saum, membatalkan saum ketika Oh ya, jadi gini. Ketika saum, jangan melakukan aktivitas yang menyebabkan badan itu bisa jadi lemes. Termasuk Rasulullah memakruhkan berbekam ketika saum. Ada sahabat yang berbekam. Apa komentar beliau? Aftara al-hajim wal mahjum. Yang membekam dan yang dibekam, ayo berbuka. Kenapa? Berbekam itu salah satu efeknya adalah membuat badan lemes. Tidak sedikit yang berkunang-kunang, bahkan ada yang pingsan. Maka melakukan bekam saat saum itu jangan dilakukan. Hukumnya makruh meskipun tidak sampai haram. Berarti semua aktivitas apapun, contohnya apa? Saum-saum jam 7 pagi malah main futsal. Nah, itu salah. Main futsal itu kan gembrobios. Luar biasa, mengeluarkan energinya mengalahkan yang lain-lain. Kalau mau olahraga silahkan sore hari, itu bagus, insya Allah nggak masalah. Nah, kemudian bagaimana dengan orang yang tidak menunaikan sahur karena kebablasan? Ya sudah, hitung saja nanti yang bisa memutuskan yang bersangkutan. Kira-kira kalau jam 10 saya tidak berbuka, ini sudah lemes. Prediksi jam 11 kelihatannya semaput, ya sudah berbuka. Yang bisa menjawab itu yang bersangkutan. Udah itu aja. Iya, pokoknya intinya yang bisa menjawab yang bersangkutan. Kalau ternyata udah jalan itu tidak bisa lempeng gara-gara tidak sahur, ya sudah akhirnya mengambil opsi untuk segera berbuka. Termasuk saya 2 tahun yang lalu berbuka. Kenapa? Mah saya luar biasa. Sudah tidak mungkin ditahan, akhirnya saya konsultasi ke dokter, kata dokter segera dibatalkan. Akhirnya saya batalkan karena secara fisik kelihatannya saya sudah tidak mungkin untuk melanjutkan saum. Kemudian berkorban atas nama orang tua, ya, yang sudah meninggal. Ya, orang tua yang sudah meninggal. Jadi intinya begini, kalau saya lebih cocok dengan hadis man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilihi. Jadi orang yang pernah ngajari berbuat baik sudah otomatis dia akan mendapat pahala dari setiap amal soleh yang dilakukan oleh orang yang pernah dia didik. Nah, orang tua dulu kan mendidik anak-anaknya, nyuruh anaknya ke TPA, itu sudah didikan bagus. Ternyata anaknya menjadi anak-anak soleh. Si anak sedang tawaf, sedang sa'i, sedang bersedekah, sedang saum Senin dan Kemis, sudah otomatis pulsa pahala masuk juga kepada orang tua. Sehingga ketika besok saya berkorban tanggal 10 Dzulhijjah, otomatis bapak dan ibu saya mendapatkan pahala sama sebagaimana yang saya dapatkan. Simpelnya begitu.
Meskipun saya juga tidak menyalahkan kalau bapak punya opsi membeli kambing khusus untuk ibu dan bapak, silahkan. Mungkin berlindung di balik hadis sahih Muslim, ya Rasulullah, inna ummi uktutilat nafsuha wa lam tusi wa adunnuha law takallamat tasaddaqat afalaha ajrun in tasaddaqtu alaiha. Ibu saya mati mendadak, tapi saya ingin bersedekah atas nama ibu, pahalanya sampai tidak ke ibu saya? Dijawab oleh Rasulullah, na'am. Mungkin mengambil hadis ini, bersedekah atas nama orang tua, tapi tanpa di atas namakan orang tua pun otomatis orang tua sudah mendapatkan pahala sempurna yang sudah didapatkan oleh anaknya. Pertanyaan terakhir, silakan Pak. Oh ya, hadis itu larangan kepada orang yang kehilangan. Kan hadisnya berbunyi apa? Man yanshudu dolatan fakul la raddahallahu alaika fa innal masjida lam yubna lihada. Siapa yang mengumumkan berita kehilangan punya dia, maka boleh didoakan semoga barangmu tidak dikembalikan oleh Allah. Masjid tidak dibangun untuk mengumumkan berita kehilangan. Jadi bagi bapak-bapak yang kehilangan sendal, tidak usah nanti maju pakai mic seperti di Bekasi. Ini siapa yang mencuri sendal saya? Saya tunggu 5 menit, kalau tidak datang saya bacakan Al-Fatihah. Saya mendengar dengan 2 telinga saya. Jadi kepada yang ngambil sendal diancam dengan bacaan Al-Fatihah. Nah, itu yang tidak boleh. Tetapi kalau ada pihak dari masjid menemukan, maka cara mengumumkannya itu tidak lewat pengeras, tapi di luar ada pengumuman, ditemukan jam yang merasa kehilangan silahkan menghubungi pihak takmir. Itu tidak masalah. Tapi nanti akan kita bahas bagaimana teknis cara mengumumkan berita kehilangan, termasuk fikih luqtah. Luqtah itu kan menemukan barang. Nanti akan ada pembahasannya detail insyaallah. Masih 4 menit lagi. Ada satu lagi tersisa di luar, silakan terakhir. Bagaimana dengan mengumumkan berita kematian? Memang beda antara ulama Saudi dengan ulama lain. Syekh Abdul Wahid Abdus Salam Al-Bali berfatwa tidak boleh. Itu wajar karena alamnya Madinah. Tapi yang jelas begini, itu sebenarnya berangkat dari hadis naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin na'i. Nabi melarang mengumumkan berita kematian. Tapi hadisnya kan tidak berdiri sendiri. Sementara pada hadis yang lain, na'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-Najasyiya yauma mata fihi. Rasulullah mengumumkan berita kematian Raja Najasyi saat dia meninggal dunia. Loh, kan ada 2 hadis. Hadis pertama melarang, hadis kedua justru Rasulullah mengumumkan. Kita buka syarahnya, keterangan para ulama. Yang dimaksud melarang mengumumkan berita kematian yang disebut dengan na'yu, kalau mengumumkannya seperti cara jahiliyah. Bagaimana cara jahiliyahnya? Cara jahiliyahnya adalah berita kematian dibesar-besarkan
dengan menggiring opini supaya orang berkabung bersedih luar biasa. Itulah yang disebut dengan na'yu. Contoh hari ini apa? Contohnya kematian Lady Diana. Wah, seluruh stasiun televisi memberitakan. Kemudian dengan narasi yang luar biasa menggiring opini seluruh manusia kehilangan Lady Diana. Sampai ketika pemakaman juga diiringi dengan musik yang bisa menghanyutkan para pendengarnya. Akhirnya apa? Al-Khaidar dengan Pak Hartono Ahmad Jais menulis buku Akidah Umat Islam Terdiguncang gara-gara kematian Lady Diana. Nah, itu contoh mengumumkan berita kematian yang tidak diperbolehkan. Contoh yang tidak jauh dari kematian Lady Diana, kematian Ibu Tin. Mungkin Bapak masih ingat, seminggu seluruh acara televisi diliburkan. Yang ada adalah semua seputar Ibu Tin. Ditampilkan teman-teman Ibu Tin masa kecil, ditampilkan tukang beca yang pernah mengantar Ibu Tin kalau sekolah, ditampilkan pemeran Ibu Tin dalam film Serangan Fajar. Saya juga melihat kiai-kiai, ustadz-ustadz ditampilkan membacakan ayat, dicocok-cocokkan dengan Ibu Tin. Ditampilkan yang pakar sejarah tentang sosok Aisyah, tentang sosok Khadijah. Apa yang dilakukan oleh Khadijah itu sudah dilakukan oleh Ibu Tin. Akhirnya apa? Opini digiring supaya kita berkabung dengan kematian Ibu Tin selama seminggu. Sampai ada orang Masaran marah-marah gara-gara Ibu Tin Liga Itali libur. Nah, kan saya masih ingat. Nah, itu namanya na'yu. Sekedar mengumumkan berita kematian sebenarnya tidak masalah. Cuma kalimatnya mungkin perlu saya luruskan. Kalimat doa semoga husnul khotimah itu tidak ada. Seluruh hadis kalau Rasulullah mendoakan orang mati, selalu doanya semoga Allah mengampuni dosanya. Seperti ya Rasulullah Abu Salamah wafat, maka beliau berdoa Allahumma gfir li Abi Salamata warfa lahu darajatahu, ampuni dosa-dosa Abu Salamah dan angkat derajatnya. Tidak ada kalimat semoga husnul khatimah. Wallahu a'lam bisawab. Pekan depan kajian kitab kabair tentang dosa meninggalkan haji. Nah, bapak-bapak kan banyak yang belum haji. Insya Allah begitu selesai kajian pada nyetor NH, insyaallah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.